Kamu udah pernah nonton belum video aku yang ini? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Gak berasa ya, udah hampir 3 tahun aku pakai MacBook Air M1 untuk berbagai macam kegiatan. Mulai dari ngedit video, sampai untuk mengerjakan tugas-tugas komputasi sehari-hari. Sekarang di tahun 2023, apa kabar nih MacBook Air M1 aku? Hai, nama aku Vita Masli dan selamat datang di channel Suara Vita. Pada video kali ini, aku akan membahas pengalaman menggunakan MacBook Air M1 selama lebih kurang 3 tahun dengan menyoroti beberapa fitur menarik yang dimiliki. Jadi, yuk kita mulai. Pertama-tama kita bicara dulu nih tentang kecepatan dan performa luar biasa dari MacBook Air M1. Apalagi kalau bukan prosesor M1-nya yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan tugas komputasi sehari-hari. Mulai dari browsing web, bekerja dengan aplikasi kantor, hingga mengedit audio dan video. MacBook Air M1 dapat menjalankannya dengan mulus. Meski udah lebih kurang 3 tahun ya, MacBook Air M1 ini masih tangguh dan andal menurutku. Padahal kalau dipikir-pikir, MacBook Air M1 ini sebenarnya adalah model entry level di lini MacBook, tapi ternyata performanya tidak bisa diabaikan. Prosesor M1 yang kuat bisa memberikan kecepatan yang mengesankan, menjalankan tugas multitasking dengan lancar, dan menangani aplikasi berat dengan mudah. Kekuatan grafisnya juga tidak bisa diabaikan loh. Aku bisa mengedit video, menjalankan perangkat lunak desain, bahkan memainkan game dengan performa yang mulus. Selain performanya yang masih luar biasa, meskipun sudah 3 tahun nih, desain MacBook Air M1 masih keren banget. Tetap up to date dan tidak ketinggalan zaman. Tipis, ringan, elegan, mudah dibawa kemana-mana. Aku bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam tas atau dibawa begitu saja dengan sleeve yang gaya. Memang sih, Apple selalu dikenal dengan desain produknya yang elegan, apalagi dengan MacBook Air kan, dan MacBook Air M1 tidak terkecuali. Dengan bingkai tipis, bobot ringan, dan ketebalan yang minimal, MacBook Air M1 sangat mudah dibawa kemana saja. Dalam dunia yang semakin mobile, kemampuan untuk memiliki perangkat yang tidak hanya kuat tapi juga mudah dibawa adalah kelebihan yang sangat dihargai. Selanjutnya kita bicara tentang layar Retina. Nah, ini tentunya masih tetap tajam, warnanya juga masih stabil. Ini membuat aku mendapatkan pengalaman visual yang memukau saat aku nonton film, mengedit foto, atau sekedar berselancar di media sosial. Gak berasa kalau laptop ini usianya udah hampir 3 tahun. Bahkan ketika saya diberi laptop yang lebih baru, Retina display MacBook Air M1 ini gak kalah kok. Dengan layar Retina yang luar biasa, pengalaman editing video dan audioku juga bisa menjadi lebih baik. Detailnya jadi tajam dan reproduksi warna yang akurat membuat produksi editing menjadi lebih menyenangkan. Aku juga bisa melihat setiap detail dengan jelas dan melakukan penyesuaian yang diperlukan tanpa kesulitan. Hal lain yang aku suka adalah daya tahan baterainya yang masih luar biasa. MacBook Air M1 memang menawarkan daya tahan baterai yang luar biasa, yang terus menjadi salah satu kekuatan utamanya. Dengan prosesor M1 yang dirancang khusus oleh Apple, perangkat ini dapat mengoptimalkan efisiensi energi tanpa mengorbankan performa. Aku dapat mengandalkan MacBook Air M1 ini untuk menjalankan tugas sehari-hari tanpa perlu khawatir harus mencari stop kontak. Ini membuatnya ideal untuk bekerja di luar ruangan atau saat bepergian. Asal tahu aja, battery health MacBook Air M1 aku selama lebih kurang 3 tahun digunakan dengan screen time rata-rata seperti ini. Gimana? Masih oke kan? Hal menarik lainnya dari MacBook Air M1 ini adalah touchpad dan juga keyboardnya yang menurut aku tuh enak banget untuk digunakan. Sebelumnya aku pakai laptop merek lain, kemudian setelah menggunakan MacBook Air M1 pun aku pakai laptop merek lain. Tetap aja yang namanya keyboard dan juga touchpad dari MacBook Air M1 ini masih tetap lebih enak dipakainya dibandingkan dengan laptop lain. Setidaknya ini menurut aku ya. Hal lain yang membuat aku masih tetap cinta dengan MacBook Air M1 aku adalah dukungan dan pembaruan sistem operasi. Apple terkenal dengan dukungannya yang berkelanjutan dan pembaruan sistem operasi yang rutin. MacBook Air M1 ini masih akan menerima pembaruan sistem operasi macOS di masa depan, yang berarti aku masih bisa mengharapkan keamanan yang ditingkatkan, fitur baru, dan peningkatan kinerja bahkan setelah beberapa tahun. MacBook Air M1 aku sendiri sudah 3 kali upgrade OS loh. Saat pertama diluncurkan, MacBook ini mendapatkan OS Big Sur.
lalu kemudian mendapatkan pembaruan macOS Monterey. Dan ketika MacBook Air M2 rilis, MacBook Air M1 pun dapat jatah upgrade ke macOS Ventura dan masih bisa mendapatkan jatah upgrade OS beberapa tahun ke depan. Meski mungkin beberapa tahun ke depan MacBook Air ini tidak akan mendapatkan jatah upgrade OS lagi, kamu masih bisa menggunakan MacBook Air M1 kamu selama yang kamu mau. Sama aja kan dengan laptop Windows? Setelah 5 tahun, meskipun masih bisa menginstal Windows terbaru, tapi performanya tidak akan sebagus jika menggunakan Windows yang sepantasnya untuk perangkat internal laptop kamu tersebut. For your information, aku punya beberapa temen yang masih menggunakan MacBook keluaran tahun 2015, bahkan ada juga yang 2013 dan masih fine-fine aja sih. Lanjut, hal lain adalah tentang keamanan dan privasi. Bicara tentang macOS, tentu kita bicara juga tentang keamanan dan privasi. Emang ya, macOS yang digunakan oleh MacBook Air M1 dikenal dengan keamanan dan privasinya yang baik. Ini memberikan keterangan pikiran kepada para pengguna dalam hal melindungi data pribadi dan menjaga keamanan sistem dari ancaman yang tidak diinginkan. Contoh yang paling simpel dari penggunaan browser aja deh. Aku tuh selalu pakai browser Safari. Karena browser ini otomatis mencegah trackers yang berusaha untuk memprofiling aku. Jadi nggak bakal dapat pop-up ads atau iklan-iklan apapun. MacBook Air M1 juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan aplikasi kreatif seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau Final Cut Pro. Bagi mahasiswa dan pelajar yang tertarik pada desain grafis, fotografi, atau pengeditan video, MacBook Air M1 ini bisa jadi alat yang andal dan efisien dalam mengekspresikan kreativitas kamu loh. MacBook Air M1 juga dilengkapi dengan aplikasi pre-install yang mendukung produktivitas dan kreativitas aku tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk berlangganan atau beli aplikasi. Jadi buat kamu yang mengira bahwa semua aplikasi yang biasanya kamu pakai di perangkat Windows itu berbayar di MacBook, berarti kamu belum tahu aja. Cek di video aku ya untuk tahu lebih banyak tentang aplikasi gratis untuk mendukung produktivitas dan kreativitas kamu. Dan yang terakhir tentunya adalah kompatibilitas dengan perangkat Apple. Karena aku sudah punya perangkat Apple yang lain, aku jadi mudah melakukan sinkronisasi data dan berbagi file antara perangkat Apple aku. Ini bisa menciptakan ekosistem yang terintegrasi untuk mempermudah produktivitas dan kolaborasi. Kamu juga bisa melakukannya dengan iPhone atau iPad, iMac, bahkan dengan MacBook lainnya. Ini bisa menjadi pelengkap konektivitas kolaborasi kamu yang sempurna. Selain kelebihan, tentunya semua produk juga pasti punya kekurangan. Selama lebih kurang 3 tahun saya menggunakan MacBook Air M1 ini, pertama adalah hard disk capacity-nya. Karena yang aku ambil ini adalah entry level dari MacBook Air, yang mana kapasitasnya hanya 256 GB. Makin kesini tentunya size dokumen dan juga aplikasi serta operating system yang terus di-upgrade ini memakan banyak storage. Untuk mengakalinya, file-file dokumen, foto, video, itu saya simpan di storage yang berbeda. Ada yang di eksternal, ada yang di iCloud juga. Sebenarnya hal ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu banget, karena masih bisa diakalin. Jadi buat teman-teman yang masih kepikiran untuk beli MacBook Air M1, tapi yang 256 GB, terus bertanya-tanya, harus ambil 256 atau 512, itu tergantung dari budget kamu juga. Karena 256 dan 512 itu emang harganya agak beda ya guys. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kayaknya aku udah cukup dengan 256 dan kalaupun misalnya ada file-file tertentu itu bisa kita save di storage yang berbeda seperti yang sekarang aku lakukan. Begitu juga dengan hal konektivitas. MacBook Air M1 ini hanya punya 2 port USB-C. Sebenarnya ini masih cukup fleksibel ya. Kita bisa menghubungkannya ke berbagai perangkat menggunakan adaptor yang tepat. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang terlalu masalah sih, tapi untuk beberapa orang mungkin merasa bahwa hal ini bisa jadi kekurangan. Nah itu dia pengalaman aku menggunakan MacBook Air M1 selama lebih kurang 3 tahun. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam menentukan produk terbaik yang kamu perlukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya Vita Muslim pamit. Assalam, bye.